Ini saya kembali ke topik awal tadi Mas ya, terkait dengan harta karun yang terpendam, yang gaib. Itu maksudnya harta karun yang bagaimana Mas? Yang gaib itu seperti apa? Ya itu leluhur kita itu lebih cerdas ya. Orang ya Yun Sewu nek babakan masalah spirit itu dibandingkan dari dulu tuh wah kejauhan gitu loh. Mereka leluhur kita bisa menyembunyikan dari barang yang kasat menjadi tidak kasat kok. Oh no. Karena apa? Leluhur kita dulu itu antara kehidupan maya dengan nyata itu saling ada koneksi. Ya, mereka saling bekerja sama. Nek zaman saiki wong roh demit ae wedi kan ngono lho. Iya kan? Iya. Kalau zaman dulu orang kita orangnya hebat barang iki lho misalkan iki dilebokke ning alam gaib kling hilang kan ngono lho, dilindungi. Sekarang kerajaan Majapahit gede banget loh itu, mana kerajaannya rakyat tak wujute to lek di logika gue pikiran ora iso to. Sriwijaya kerajaan besar, mana peninggalannya kerajaannya, bekasnya nggak ada. Kediri kerajaannya mana? Nggak ada. Padahal itu kerajaan besar. Bangunannya di mana? Nah itu aja. Contohnya itu kerajaannya disimpan, apalagi harta. Logikanya di situ. Nah amanah itu apa toh? Amanah itu suatu kita harus melakukan benar-benar mengutamakan adalah hati yang dirani benar jejak jujur, yang sifatnya suci. Jika aman selama ini selama bencana global itu belum terjadi, itu nggak akan terwujud yang namanya kejayaan, yang namanya harta karun. Karena itu harta itu dibilang harta yang suci, harta suci yang menerima harus suci. Kalau nggak suci ya nggak bisa. Itu nggak sembarangan orang. Dibilang suci itu hatinya bersih tulus, nggak punya rasa serakah, angkara murka, itu sudah hilang. Itu seperti yang diceritakan di dalam Bharatayuddha Jaya Binangun. Kurawa sudah habis semua. Kejayaan itu akan terjadi ketika Kurawa itu sudah habis semua. Saya ulangi lagi toh. Kejayaan itu akan terjadi manakala sifat-sifat Kurawa itu sudah habis semua. Padahal perbandingannya Kurawa dan Pandawa itu 5:100, berarti 95%-nya, bayangkan. Nah mula itu kan saya ngewanti-wanti, nggak usah berpikir rencana ini itu. Kita berpikirnya gini, alam ini akan terjadi gejolak yang akan memurnikan sifatnya, mensucikan kembali, dan akan mencari wiji-wiji yang pinilih. Wiji-wiji pinilih itu adalah arti orang yang terselamatkan, yang punya jiwa yang penuh kasih sayang, tidak diselimuti oleh sifat angkara murka, ya kan? Wis to, nek sing kedunungan angkara murka ilang kabeh Mas. Itu kita nggak baik nggak masalah, kita nggak terlalu menjadi orang yang terlalu kelihatan wah ibadahnya kuat, nggak perlu. Kita perlunya adalah apa? Kita punya hati yang baik, ya kan, tidak punya sifat serakah, tidak punya sifat iri dengki, tidak punya sifat gengsi. Ya itu tadi seperti yang saya pernah yang pernah saya bilang dulu, sifat-sifat yaitu sangkuni dan burna. Ya, sangkuni itu adalah sifat hanya mengutamakan nafsu dan karsa. Kalau durna sifatnya itu hanya mengutamakan ego, kan gitu.
Tapi Pandawa itu adanya di saat itu tertindas terus oleh Kurawa dan mengalah terus. Sopo sing ngalah bakal menang wis to. Ora sah, nggak usah kita mengutamakan ego. Iya kan? Kita dihina silahkan, ya kan? Kita diinjak-injak monggo, ya kan? Kita diremehkan silahkan. Yang penting kita tidak meremehkan orang lain. Dan di situ orang yang akan selamat seperti itu. Kita lebih rendah hati, lebih bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain, tidak merugikan orang lain. Wis toh, selamat. Dan kita cinta dengan alam, tidak semena-mena terhadap alam. Orang sakarepe dhewe kan gitu loh. Yo silahkan arep bangun ibu kota sebesar apapun silahkan kan gitu. Bebas-bebas saja kok. Iya toh. Iya, siap. Tapi kan orang ngerti sok bakal lebih kan orang ngerti toh Mas. Ini baru perencanaan Mas ya. Nah, gitu loh. Mas, kita berbicara tentang spiritual leluhur Jawa. Tadi Mas Dimas kan mengatakan bahwa spiritual leluhur Jawa kita ini kan sangat hebat, sangat luar biasa. Ya dari pertanyaan saya Mas, kalau memang spiritual leluhur kita ini hebat, kenapa yang dirasakan dunia justru teknologi yang dari luar? Terus yang membedakan spiritual leluhur Jawa sama orang-orang Eropa, orang-orang Amerika gitu apa Mas? Ya itu tadi seperti saya bilang dulu pernah saya bicara bumi ini kan ibarat telur ya. Nah itu ibarat bumi ini anaknya Sang Hyang Tunggal dia. Nah Sang Hyang Tunggal itu menciptakan dua sifat yang sifatnya plus dan minus ya. Nah akhirnya tercipta bumi. Sang Hyang Tunggal kan punya anak yang namanya Antogo, Manikmoyo, dan Ismoyo. Nah, digambarkan pada dalam bentuk wujud telur, ya kan? Iya. Telur itu di tengahnya adalah kuning telur, ya kan? Di bagian dalam paling intinya kan kuning telur, bagian tengahnya putih telur, bagian luarnya cangkang telur. Nah kuning telur itu sifatnya inti bumi yang berbentuk lava. Makanya lava itu adalah dewanya Batara Siwa atau Batara Guru. Manifestasinya jadi dibentuk secara jiwanya itu dinamakan Dewa Siwa. Dewa Siwa itu dewanya lava yang namanya inti bumi atau lahar. Nah, putih telur itu digambarkan adalah Ismaya. Kan putih telur kan sifatnya lunak, iya kan? Software, iya kan? Nah, cangkang telur itu sifatnya perangkat keras atau hardware. Nah, itu penggambarannya bahwa belahan bumi bagian selatan dan bagian utara, bagian Katulistiwa bagian selatan itu sifatnya yang memegang adalah Ismaya. Makanya di belahan bumi bagian Katulistiwa bagian selatan itu mayoritas orang lebih dominan ke hal yang sifatnya spirit, imajinasi, khayalan, kedamaian, kan gitu. Itu berkaitan dengan otak kanan. Sama aja kita ibaratkan otak kanan juga seperti kita menghadap ke timur. Ya kan? Makanya orang Jawa kalau doa menghadapnya ke timur, ke arah matahari terbit kan gitu. Otak kanan. Terus belahan Katulistiwa bagian kiri disimbolisasi adalah Antogo, Togok, Sang Hyang Togok. Itu sifatnya cangkang telur adalah hardware. Makanya di belahan Katulistiwa bagian utara itu lebih dominan yang sifatnya hal yang ilmiah, ya kan? Hal yang sifatnya realita, logika, penemuan-penemuan gitu loh. Ya kan, kayak penemuan listrik, ya kan, penemuan kendaraan, mobil, pesawat, kan gitu. Itu
Itu sama aja kalau otak kita dominan ke otak kiri, kita cenderung pada yang sifatnya logis. Yang ilmiah tadi. Kalau otak kanan condong yang ke imajinasi, khayalan gitu kan, spirit. Nah, makanya orang leluhur, ya kebetulan di tanah Jawa itu bagian dari pusar bumi, berarti ki udel. Makanya di dalam pusar bumi ini dia mempunyai kekuatan energi yang memberikan orang yang tinggal di situ itu mempunyai kekuatan imajinasi atau kekuatan spirit yang luar biasa. Makanya pusat dari leluhur Nusantara ini paling hebat itu di Pulau Jawa. Gak ada yang mengalahkan. Sekarang dipikir bangun Borobudur gimana? Bangun Candi Sewu dalam satu malam, ada kisahnya gitu, dan wujudnya juga ada kan gitu. Orang Jawa itu leluhur Jawa ngungkuli nabi, ya kan? Bisa murid Muhammad, bisa menghidupkan orang mati, ada. Yang saya pun juga ada. Yang buyut saya bisa menghidupkan orang mati. Yang Ismo Bantolo, caranya ada di Sragen. Terus bisa kalau dibilang di luar negeri kenapa harus dinamakan nabi yang luar biasa mempunyai mukjizat yang ini itu, karena apa, di sana itu orang yang seperti itu jarang. Akhirnya jadi terkenang namanya. Kalau di Jawa orang bagikan nabi, wah banyak sekali yang gitu loh, banyak. Karena di belahan Katulistiwa bagian utara, ketika ada orang seperti punya kemampuan orang Jawa, langsung dikatakan dia adalah tuh utusan Tuhan yang turun ke bumi. Orang Jawa akeh mas, ya seperti nabi gitu, banyak. Kalau dipikir banyak legenda-legenda yang di sejarah tanah Jawa, kalau bikin Borobudur, gitu. Iso mabur, iso ngilang, nganggo baskom dhisik wis enek 3G Mas, wis enek video call nganggo baskom. Halo kowe ning lagi di mana kan ngono. Gitu. Iya. Mak lampir. Iya. Nah, itu loh. Hebatnya orang Jawa di situ. Bisa moksa. Mana ada luar negeri bisa moksa kayak orang Jawa? Enggak ada. Ya. Nggak usah jauh-jauh, di luar Jawa lah, sing iso moksa lah arang-arang ben. Kayaknya nggak ada ya. Yang bisa moksa kayaknya itu hanya leluhur Jawa kayaknya ada. Dan itu nyata ada kok. Dipikir ngono loh. Kadang-kadang kan gini loh. Nah ini kan pemikiran saya itu saya gabungkan antara sifatnya kiri dan kanan itu tak seimbangkan gitu, biar ada secara ilmiah ya aku gato, secara imajinasi spiritual yo tak hubungke gitu loh. Jadi orang biar nggak bingung. Orang belahan Katulistiwa Utara mempelajari spirit juga nggak masuk kan gitu loh. Mereka bingung membaca suatu isyarat-isyarat atau sifatnya yang siloka, dia pusing kalau suruh membaca itu. Tapi orang Jawa suruh meneliti caranya listrik ini bisa menyala bagaimana, ya bingung ya kan gitu loh. Pesawat kok iso mabur ya bingung kan ngono. Tapi maka dari kanan atau kiri saya seimbangkan, dari ilmiah dan spirit digabungkan. Makanya cerita wayang, cerita sejarah, metafisika, nah itu saya gabungkan. Makanya ada titik temunya, oh ini loh sebenarnya kan gitu loh. Saya ini orang luar negeri kon menerangkan sedulur papat kali mau pancer, gitu. Kaki mong ini mong, gitu. Kakang kawas dulur hari kon pelajari ku yo kesulitan mau barat, iya toh? Makanya itu, wong Jawa kon pelajari rumus, yo kangenan, kan gitu kan. Makanya setengah saya ambil dari selatan, setengah saya ambil dari kiri, saya gabungkan, oh ini kan gitu. Makanya saya ketemu di dalam pewayangan Antogo, Ismoyo, Manikmoyo itu dalam pewayangan ini
Tapi kalau secara ilmiah tak gabungkan ya itu tadi perang software, inti bumi, software dan hardware. Software itu apa? Berarti aplikasi, ya toh. Hardware HP. Kan Mas. Nah, gitu. Nah, seperti pembuatan candi, Prambanan umpamanya, itu kan dibuat dalam waktu satu malam. Nah, itu karena apa? Leluhur kita itu ada, ya seperti saya bilang tadi, konektivitas dengan makhluk yang nggak kelihatan. Di kehidupan nggak kelihatan, di apa dunia nggak maya itu ada. Makanya di dunia itu ada di Maya podo, madya podo, ngarca podo. Alam kayangan, alam maya itu alam gaib dan alam nyata. Lah, dulu antara alam maya, alam maya pada, madya pada dan arca pada itu saling terkoneksi. Iya kan? Akhirnya mereka bisa saling berkaitan. Iya kan? Namun sekarang dewe lagi harap ibaratnya sedekah alam lah diarani ya. Kita memberikan misalkan kayak sesaji ning anu dianggap musyrik, ya toh. Padahal itu hanya sebuah toleransi, ya toh. Bahwa kita itu hidup tidak hanya manusia saja. Tanah itu ya juga perlu dikasihi, ya kan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tanpa mereka juga kita nggak bisa hidup kan. Kita mendapat oksigen dari hasil pengolahan tumbuh-tumbuhan. Coba rumah jenengan enek wit karo enek wit lak beda. Ada pohon dan tidak ada pohon pasti beda. Suasana oksigennya beda. Iya. Nah, itu kan berarti ada pengaruh. Makanya orang Jawa dulu ada toleransi, ada hubungan kasih sayang antara tumbuhan, hewan, antara makhluk yang nyata dengan makhluk yang tidak nyata itu saling ada interaksi. Makanya membuat candi bisa semalam ya karena ada campur tangan dengan gaib. Karena ruang gaib itu sudah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dalam satu malam aja bisa dibikin. Jenengan masuk di alam maya kayaknya lama sampai berminggu-minggu, padahal di sini baru beberapa hari. Banyak kejadian orang-orang dia masuk di dimensi alam maya, dia hanya tidur padahal dia seakan tuh lama banget di sana. Terus dia tersadarkan diri bangun. Misalkan ada orang, teman saya juga ada, dia pingsan, dia masuk di alam gaib, terus akhirnya tersadarkan diri. Dia mikirnya di alam gaib itu udah lama, padahal setelah bangun atau sadar ternyata baru berapa jam. Nah itu loh, logikanya seperti itu. Kalau alam maya itu memang waktunya agak lama itu. Makanya kerajaan yang besar sekian gede-gede di Sriwijaya, Kediri, Majapahit mana hilang. Ya itu karena ada campur tangan dengan makhluk sedulur awake dhewe sing ora ketok. Amin.